Oke, cek. Tes 1, 2, 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Oke. Ini untuk kelas C ya, yang kebetulan tidak bisa tatap muka secara langsung. Baiklah, saya akan coba teruskan ya materi tentang pengantar ya. Ilmu ekonomi ya. Di sini kita akan bahas tentang teori tingkah laku konsumen. Di mana di sini akan ada beberapa hal yang akan coba saya jelaskan, termasuk di sini ada teori nilai guna. Ya. Oke, pendahuluan materi ini menjelaskan tentang alasan pembeli ataupun konsumen untuk membeli lebih banyak barang pada harga yang lebih rendah dan mengurangi pembeliannya pada harga yang lebih tinggi. Terus bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Nah, jadi ada constraint-nya di sini adalah pendapatan. Ya. Dan juga nanti biasanya konsumen itu akan dihadapkan oleh pilihan. Nah, teori tingkah laku konsumen dibedakan jadi dua pendekatan. Ya. Yang pendekatan pertama itu pendekatan nilai guna kardinal. Ini adalah manfaat diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif atau dapat dihitung. Sedangkan yang kedua itu ada pendekatan nilai guna original. Itu adalah manfaat diperoleh konsumen yang tidak dapat dinyatakan. Jadi sifatnya itu kepuasan. Seperti kepuasan itu susah untuk diukur ya. Oke, di sini ada teori nilai guna atau utility. Dibedakan menjadi dua. Ada nilai guna total dan juga ada nilai guna marginal. Nilai guna total ini jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sebuah barang tertentu. Nah, jadi kalau seandainya kita semakin banyak ya mengkonsumsi barang itu, maka nilai kepuasannya akan semakin bagus. Yang kedua, nilai guna marginal ya. Pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Jadi kalau nilai guna marginal ini ternyata semakin banyak kita konsumsi, kepuasannya makin turun. Coba kita lihat salah satu contohnya. Di sini ada hipotesis ya. Hipotesis utama teori nilai guna. Di sini ada jumlah buah mangga yang dimakan ya. Ada nilai guna total dan juga ada nilai guna marginal. Nah, di sini berlaku ya hukum the law of diminishing marginal utility yang menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan semakin sedikit apabila orang terus-terusan menambah mengkonsumsi atas barang tersebut. Coba kita lihat dari hasil hipotesa ya dari teori nilai guna ini dicontohkan buah mangga yang dimakan. Ketika buah mangga yang dimakan itu 0, berarti tidak ada nilai guna dan juga tidak ada nilai kepuasan ataupun nilai guna marginalnya. Yang selanjutnya itu ketika kita makan satu buah mangga ya, nilai guna total itu sebesar 30 ya. Dan juga nilai guna marginal sama nih. Nah, sedangkan untuk konsumsi yang kedua, nilai guna total terus bertambah, sedangkan nilai guna marginal itu turun. Nah, di mana di sini kalau nilai guna total itu akan mencapai titik puncaknya di mangga yang ke-8, nilai maksimal kegunaan itu sebanyak 90, sedangkan nilai guna marginal semakin ditambah semakin turun. Ya. Nah, saya contohkan begini, nilai guna total itu manfaatnya lebih banyak. Ketika saya punya satu mobil ya, wah manfaatnya terasa nih, 2 mobil terasa, 3 mobil terasa. Nah, ketika saya memilih 10 mobil ya, ternyata nilai gunanya sudah tidak lagi. Ternyata mobil yang ke-10 ini tidak digunakan. Ya. Ketika nilai guna marginal ini adalah kepuasan. Ketika kita membeli satu barang itu, maka tingkat kepuasan itu sangat tinggi. Sama seperti kalau kita buka puasa ya. Gelas pertama itu nilai guna marginalnya sangat tinggi sekali ya. Karena kita sedang haus, 14 jam menahan haus ya. Kita minum dan itu titik kepuasan yang sangat tinggi. Nah, sama seperti pertama kali kita beli barang. Kita akan senangnya bukan main ya ketika orang tua kita memberikan kita hadiah ataupun motor ataupun mobil. Bebas lah. Nah, di situ ketika sudah motor yang kedua itu nilai guna marginal akan turun. Nah, kita coba lihat dari kurva berikut ini. Nah, ya kalau yang di sini adalah nilai guna marginal dan di situ akan ada titik di mana akan turun ya, akan turun. Penambahan barang yang kita punya itu akan semakin turun. Kenapa? Ya karena sudah tidak berguna. Ya.
ini sebenarnya sudah tidak bisa dimanfaatkan. Sama halnya begini, teman-teman yang perempuan biasanya beli tas. Beli tas itu 12 warna, ya, menyesuaikan dengan baju. Ya. Nah, ketika membeli tas yang ke-13, ya, nilai guna totalnya itu akan turun karena kemungkinan tidak akan dipakai. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sedangkan nilai guna marginal ini adalah kurva indifferent. Kurva indifferent itu yang paling tinggi itu adalah yang pertama. Pertama kali tinggi. Nah, barang pertama itu sangat tinggi nilai. Barang kedua gimana, Pak? Ya, barang kedua juga tinggi, tapi lebih rendah dari nilai yang pertama. Ya. Kalau kita minum nih di bulan puasa, buka puasa, semakin banyak kita minum, di gelas yang pertama kita sangat puas, di gelas yang ke-8 kita sudah mau muntah, dan di gelas ke-9 maka akan muntah. Nah, itulah dimaksudkan dengan kepuasan konsumen. Jadi, kalau teman-teman di sini mau berbisnis, kita akan coba lihat nih, kebutuhan pelanggan apa sih? Kita harus tahu. Dengan barang ini cukup nggak nih? Sama halnya kalau saya lihat saat ini kan sedang ngetren iPhone 13, di mana si produsen ini mencoba untuk mengupgrade handphonenya, melihat situasi konsumennya seperti apa. Ya. Jadi kalau seandainya ya ada yang beli iPhone 13 pre-order dan didapatkan tanggal 19 kemarin, maka tingkat kepuasannya akan sangat tinggi. Karena apa? Karena dia mungkin jadi orang pertama yang beli iPhone 13. Nah, itu tingkat kepuasan. Itu yang dilihat oleh iPhone. Ya. Nah, itu nilai guna marginal. Nah, ini bisa dibandingkan kalau surplus konsumen ya. Ketika mangga pertama itu jumlah khusus konsumen hanya 1.000, ketika beli mangga selanjutnya surplus konsumen itu ternyata lebih besar. Sama kalau kita beli barang satu biasanya lebih mahal, kalau kita beli barang lebih banyak maka biasanya lebih murah. Nah, itu biasa dilihat dari kebutuhan si konsumen itu. Kita lebih butuh. Sama juga seperti ini, surplusnya di sebelah. Ini kan contohnya. Contohnya ini, nanti gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini ada kurva indifferent yang tadi yang saya nyatakan. Yang pertama itu sangat tinggi, turun, dan demikian. Nah, di sini gabungannya adalah barang. Ya. Ketika barang A ini bagaimana menggabungkan antara makanan dan pakaian. Kalau beli makanan 10, pakaiannya hanya 2. Ya, kita lihat bagaimana tingkat penggantian marginal pakaian dan minuman. Kalau semakin bagus itu adalah nilai yang tinggi ya, nilai ke ini ya, ke A ini tinggi sekali nih, nilai kepuasannya. Ya. Dan di sini ada garis anggaran pengeluaran. Kepuasan sama menggambarkan konsumen untuk memperoleh barang dan kepuasan yang dinikmati. Nah, jadi kalau seandainya konsumen punya uang sebanyak 9.000 untuk membeli makanan dan pakaian. Nah, kita dilihat nih berapa unit pakaian yang akan dibelinya. Ya. Kan 90.000, makanannya 6.000 per unit, pakaiannya 9.000. Jadi teman-teman itu memilih untuk kepuasan kira-kira mana yang akan lebih banyak nih kepuasannya. Apakah makanan 12 atau 9 atau pakaiannya 4 atau 6. Nah, itu dilihat dari grafik ini. Ini garis anggarannya, constraint-nya itu adalah 90.000 itu tadi. Ya. Oke, ini efek perubahan harga. Jadi ini syarat untuk mencapai kepuasan maksimum. Ya. Kalau kita dilihat di sini, ya titik E inilah syarat untuk mendapatkan kepuasan maksimum dengan utility yang ketiga. Nah, pada intinya adalah konsep kepuasan maksimum ini adalah bagaimana si pelanggan itu merasa sangat puas dengan apa yang dibelinya. Ketika dibuat sebuah pilihan, dia bisa memilih kedua barang tersebut itu maksimum, pakaiannya sekian, makanannya sekian. Jadi di situ ada pilihannya karena ada constraint-nya itu adalah pendapatan. Konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum apabila ia mencapai titik di mana garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasannya sama. Ini contohnya konsumen akan berbelanja sebanyak 150.000 ya, makanan itu sebanyak 2,5, pakaian itu 3.000. Jadi nanti dilihat pakaian itu berapa banyak, terus makanan itu berapa banyak yang dia bisa dapatkan. Ya. Tapi di situ harus constraint-nya adalah konsumen berbelanja sebanyak 150.000. Oke.
Nah, biasanya kepuasan pelanggan itu dilihat dari diskon ya. Kalau teman-teman tahu diskon itu biasanya sangat puas sekali. Oke, saya lanjutkan yang berikutnya ya, penjelasan terkait tentang apa nih? Teori produksi ya. Tadi kita bicara konsumen ya. Nah, kali ini kita bicara tentang produksi. Sebentar ya. Oke, kalau sebelumnya tadi kita bicara konsumen, kita saat ini bicara tentang sebagai produsen. Produsen itu identik dengan perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk memasarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di intinya adalah perusahaan ini berdiri untuk dapat menguntungkan profit, menghasilkan profit. Di sini ada industri primer, sekunder dan tersier ya. Di sini juga ada jenis industri yang lain. Nah, produksi dan faktor-faktor produksi ini, kalau pengertian produksi, kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Siapa targetnya itu adalah konsumen. Nah, kegiatan untuk meningkatkan manfaat atau menambah nilai guna dari suatu barang dan jasa tersebut ya. Terus di sini ada faktor-faktor produksi, tanah dan sumber alam ya. Dan juga ada tenaga kerja, ada modal, ada keahlian. Nah, keahlian juga menjadi salah satu penting ya untuk bisa mempengaruhi faktor-faktor produksi. Semakin banyak produksi barang itu biasa dipengaruhi oleh keahlian ke usahawan. Salah satunya mungkin teknologi ya. Dan keahlian itu bisa dapat mempengaruhi faktor produksi. Nah, sedangkan fungsi produksi dapat dinyatakan dengan rumus ya, Q sama dengan fungsi K, L, R, T, dan juga ada tambahan-tambahan lain ya. Ada stok modal, ada jumlah tenaga kerja, ada kekayaan alam, dan juga ada teknologi. Dan tadi yang saya sebutkan keahlian kewirausahaan. Nah, di sini berlaku juga hukum the law of diminishing return yang dimana juga dikatakan di teori konsumen juga demikian ya. Semakin banyak barang yang dibeli, nanti kelamaan akan menjadi titik maksimum dan akan turun. Nah, teori produksi sederhana menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Nah, kalau seandainya si produsen ini, dia akan menghitung ya produksi barang seberapa banyak, terus dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Nah, di sini akan lihat bahwa apakah tenaga kerja yang sudah ada itu sudah optimal, atau perlu ditambahkan atau ternyata perlu mengurangi, dan juga bagaimana hasil produksi barang tersebut. Jadi kita akan coba lihat kurvanya. Nah, di sini ada produksi rata-rata dan produksi marginal. Produksi marginal itu adalah tambahan produksi yang diakibatkan pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Dan juga ada produksi rata-rata, yaitu produksi yang secara rata-rata dilakukan oleh setiap pekerja. Nah, biasanya begini, contohnya ada di sini. Nah, ini ada tanah ya, berarti ada dua faktor produksi, ada tanah, ada juga tenaga kerja. Sedangkan tanah itu ataupun kekayaan alam itu tidak bertambah. Ya. Nah, di sini ada 3 tahap ya. 3 tahap dinyatakan ketika ada penambahan tenaga kerja ya. Tenaga kerja yang pertama, yang kedua, ketiga itu masih tahap peningkatan. Ya. Tahap peningkatan produksi totalnya meningkat ya. Terus meningkat dari 150 menjadi 400 menjadi 810. Nah, di sini akan ada titik di maksimumnya itu ada di dengan penambahan tenaga kerja sebanyak 8. Ketika tenaga kerja tambah satu lagi, ternyata total produksi itu. Nah, sedangkan kalau produksi marginal ini bervariasi ya. Kalau kita lihat bahwa terus adanya penambahan ya marginal produksi pada tahap pertama. Sedangkan average produksi atau produksi rata-rata itu terus mengalami peningkatan, tapi di penambahan tenaga kerja yang kelima itu sudah mengalami penurunan. Artinya apa? Ketika penambahan tenaga kerja itu dilakukan,
maka akan dilihat bagaimana teori produksinya. Jangan sampai overload, ya, terlalu banyak tenaga kerjanya, tapi produksi malah tetap ataupun malah turun. Nah, ini yang biasa dilihat dari produksi ataupun produsen. Ya, melihat nih apa perlu penambahan tenaga kerja atau tidak. Nah, biasanya dianalisis dari hasil produksi. Ya. Nah, sama kayak di law of diminishing return tadi kan, kalau sudah titiknya puncak, kalau dia tambah lagi dia akan turun. Maka ketika mau menambah tenaga kerja lagi, mungkin diperlukan penambahan modal, ya. Nah, terus mungkin diperlukan penambahan teknologi dan segala macam. Nah, ini ada teori sekuan dengan dua faktor berubah. Teori sekuan adalah suatu kurva yang menggambarkan gabungan dari faktor produksi yang menghasilkan suatu tingkat produksi tertentu. Di sini ada gabungan tenaga kerja dan modal dalam menghasilkan 1.000 unit produksi. Kalau kita lihat ya, ketika di gabungan A itu ya tenaga kerja 1 modelnya 6, yang B itu tenaga kerja 2 modelnya 3. Nah, kita lihat di sini kira-kira ya, gabungan yang paling bagus itu mungkin antara gabungan B dan C ya. Kalau 1 itu saya rasa agak sulit. Tenaga kerja 1 modelnya besar. Sedangkan yang D itu tenaga kerjanya besar, modalnya sedikit. Jadi biasanya tidak efisien. Nah, biasanya efisien itu antara titik B dan titik C. Nah, sedangkan teori produksi dengan dua faktor berubah, di sini ada garis ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sumber biaya tertentu. Untuk membuat garis biaya sama, ya diperlukan yang pertama harga faktor-faktor produksi yang digunakan, terus jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor produksi. Ini contohnya, upah tenaga kerja itu 10.000, biaya modal 20.000, uang tersedia itu ada 80.000. Maka bisa diambil beberapa pilihan ya. Nah, biasanya yang agak efisien itu adalah yang B ya, tenaga kerjanya 4, modalnya 2. Sedangkan yang lain itu kosong. Kalau seandainya tenaga kerjanya 8, ternyata tidak ada penambahan modal. Ya. Dan juga sebaliknya tidak ada penambahan tenaga kerja, tapi ada penambahan modal. Nah, biasanya agak relevan itu dua-duanya bertambah. Ya. Ya, ini ada meminimumkan atau memaksimalkan produksi. Ya. Kurva sekuan mengandung berbagai pilihan kombinasi untuk menghasilkan tingkat output tertentu, sedangkan isochord menunjukkan kemampuan maksimum produsen memberi input yang akan diperlukan dalam proses produksi. Di sini contohnya adalah jika biaya memperoleh modal itu 15.000, terus upah tenaga kerja 10.000, sedangkan dana yang tersedia itu hanyalah 300.000. Jadi ada constraint-nya ya. Ada constraint-nya TC total cost itu sebesar 300.000. Nah, biasanya di titik B ini dibuatlah pilihan. Ya. Oke, ini saya lanjut slide yang satu lagi, teori biaya produksi ini ya. Mana? Ya, kelihatan ya. Nah, di sini ada teori biaya produksi, ada biaya total dan jenisnya ya. Ini ada TC ya, total cost, total fixed cost dan total variable cost ya. Ada biaya tetap TFC ini ya, mau perusahaan itu melakukan produksi atau tidak, dia pasti akan bayar ya, bayar biaya total atau biaya tetap total, biaya tetap total TFC. Jadi itulah yang tidak bisa berkurang ya, tidak bisa dikurangkan. Kayak listrik, mesin itu kan pasti mau produksi kayak mau enggak kayak tetap ada biaya tetap total ya TFC ya. Terus ada di sini ada TC ya, biaya total, dan juga ada TFC ya, biaya perubahan total. Ada TFC dengan TC dengan TFC. Nah, sini juga ada kata-kata dan jenisnya. Nanti teman-teman bisa coba lihat ya. Nah, ini ada biaya produksi dalam jangka pendek. Ini lebar ya. Itu tenaga kerja, ya, ada kuantitas ataupun output yang dihasilkan. Ada TFC-nya, ada TVC-nya, ada TC-nya, ada margin-nya, ada average-nya. Ya. Jadi teman-teman bisa coba lihat. Nah, untuk menentukan titik minimum ya. Nah, ini ada latihan. Jadi coba teman-teman kerjakan lah ya. Latihan berikut ini. Nanti perhitungannya coba teman-teman lihat di sini. Oke, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebih
ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah sedikit wawasan teman-teman terkait tentang teori konsumen dan juga teori produksi. Oke, selamat belajar untuk TS ya. Jangan lupa untuk TS di sistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.